Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, sore, dan malam, dan selamat datang di podcast online. Dan kali ini, gue ngedatengin salah satu YouTubers yang ini keren banget. Dan pasti lu pada kenal juga sama dia. Dia juga baru mendapatkan 1 juta subscriber. Kita bakal ngobrol sama dia tentang pengalaman dia kenapa bisa masuk ke dunia YouTubers, dan seperti apa dia. Gue kenal sama orang ini udah lama banget. Kita panggil aja ya. Pak Zul. Hai Pak. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Wah, gue ketemu sama seorang YouTubers loh ini. YouTubers ternama loh ini. Gimana kabar, Pak? Alhamdulillah. Bagaimana kabar Pak? Alhamdulillah sehat. Puasa? Wah, Puasa nggak? insya Allah puasa. Insya Allah puasa. Insya Allah puasa. Alhamdulillah. Itu rambut kok kayak gitu Pak? Itu ada kejadian apa jadi? Kemarin jadi waktu penerimaan Coldplay Battery itu sama temanku dikerjain, dipotong begitu poninya. Tapi keren lah. Gimana? Gimana lu di Jakarta nyaman? Enak. Alhamdulillah. Udah lama kita nggak ketemu tuh lama banget Pak. Dari sejak lu merantau di Jakarta pas di Lombok. Iya benar. Jadi kita itu terakhir ketemu 2010 atau 2011 gitu ya Pak ya? 2010 kita terakhir ketemu. 2010 ya? Iya, lu berangkat ke Jakarta, gue langsung keluar juga dari Lombok. Ada. Mantap. By the way Akfa ini adalah sahabat aku yang udah lama banget. Dulu kita siaran bareng ya, Fa. Iya, benar banget. Pokoknya Akfa ini adalah salah satu guru terbaik aku di dalam dunia penyiaran, di dalam dunia per-MC-an. Akfa ini the best. Tapi ternyata sekarang gue inget banget, gue sebelum ngelanjutin itu, gue inget banget Pak ya, tahun pas waktu lu baru masuk, berapa orang ya, lu baru masuk di V-Radio ya? 4 orang ya, lu, Fazo, lu, Carlos, Devin, sama Ricky. Sama Ricky. Iya. Ya, itu. Zaman lu sama Dira, sama siapa? Adik satunya lagi tuh? Chandri sama Chandri kan seumuran tuh. Betul. Seumuran ya. Itu gue ngeliat, ini anak masih muda-muda banget. Gila, mau menjadi penyiar gitu. Gue mikirnya gitu. Wah, tapi ternyata di situ gue langsung dikasih motivasi sama Mas Ito, bilang gini, itu kalau bisa jadiin penyiar hebat. Ternyata memang apa ya, sesuatu hal yang kita tidak pikirkan menjadi seorang yang apa ya, kita nggak pernah mikir bisa sih anak-anak kayak gini jadiin penyiar. Ternyata mereka lebih hebat, jauh lebih hebat daripada kami yang sudah lebih lama, senior ini. Amin. Pak, itu emang dulu juga kayak baru lulus SMA ya. Iya. Baru lulus SMA, habis itu bingung ngapain. Dulu itu Ricky yang daftarin ceritanya. Gimana sih? Itu gue pengen tahu tuh. Gue belum pernah tahu ceritanya gimana lu bisa sampai masuk ke radio gitu. Kok bisa gitu, Pak? Dulu ceritanya itu awalnya itu gue dulu kan ada sewa-sewa hotspot gitu kan. Hotspot, oh iya. Penyewaan hotspot misalnya bayar 5.000 apa 10.000 sepuasnya. Ya benar. Nah, jangan dulu. Dulu itu di rumahnya Devin kayak begitu, terus ketemulah Ricky. Waktu itu pernah ikut lomba fashion show begitu, akhirnya dekatlah sama mereka begitu. Akhirnya sering ngumpul bareng sama Ricky, Devin, Carlos. Akhirnya dulu itu Ricky yang inisiatif suruh kita siaran, tapi kayak nggak ada yang ngerti cara buat suratnya. Habis itu Ricky yang buatin surat kan semuanya. Gue, Ricky, Carlos, Devin, berempat dibuatin sama Ricky tuh. Jadi penyiar. Tapi kalau kalian perlu tahu ya, kalau gue sama Devin itu sebenarnya udah kenal dari nggak kenal banget sih, cuma udah tahu dari lama sejak Devin sering lomba nyanyi, dan gue juga sering ikut lomba nyanyi di Bintang Radio atau antar sekolah. Gue udah kenal Devin lama gitu. Akhirnya ternyata anak-anak ini berempat jadi seorang penyiar
pengen daftar jadi seorang penyiar radio. Dan lucunya mereka ini masih culun-culun cuy. Lu tahu anak baru lulus SMA daftar untuk menjadi penyiar radio itu datang ke radio tuh, gue cuma bilang, ini anak siapa nyasar kemana? Tapi gue inget banget sih pertama kali siaran itu kayak masih gagu gitu loh. Itu digembleng banget ya, Pak ya, dulu ya. Digembleng banget. Gila sih, itu luar biasa sih. Terima kasih buat Mas Ito waktu itu. Bentar guys, lighting gue mati guys. Belum dicas nih lighting gue. Aduh, udah nyala. Biasa YouTubers besar tuh kayak gitu. Guys. Lalu Pak, kan lu jadi seorang penyiar radio itu berapa tahun nih Pak ya? Setahun ya? Setahun atau 2 tahun? Penyiar radio di Lombok itu mau setahun kali ya? Setahun ya. Dan iya, di Lombok kurang lebih setahun. Habis itu kan ikut ajang kayak pemilihan begitu dari cover guest Aneka Yes, cover boy lah begitu. Iya. Jadi dulu itu ada Mbak Vivi. Ingat Mbak Vivi kan? Iya. Sekarang juga masih hubungan baik sama beliau, masih sering kontak-kontakan gitu. Dulu jadi Mbak Vivi, Mbak Ririn, sama Mbak Widya itu adalah 3 wanita hebat yang memaksa gue untuk ke Jakarta. Abis itu gue nggak ngerti yang namanya foto studio waktu itu. Terus mereka yang suruh photoshoot, abis itu dipilihin baju apalah segala macam. Akhirnya mereka daftarin, mereka kirimin foto. Alhamdulillah dapet begitu. Alhamdulillah bisa sampai sekarang lah. Terus abis itu Mbak Vivi juga. Waktu itu Mbak Vivi kasih kan lolos kan ke Jakarta kan, harus ke Jakarta begitu. Terus habis itu sama Mbak Vivi dikenalin sama temennya dia lah. Habis itu aku disuruh ikut. Dek, nanti kamu sama teman aku yang ini ya, dia kenal begini. Ya udah, aku ikutin Mbak Vivi. Habis itu alhamdulillah ke Jakarta, ikut lomba cover boy lah. Hitungannya dulu ngeri. Gampang dulu cover guys gitu. Cover boy-nya Aneka Yes ya? Ya, alhamdulillahnya nggak menang, tapi alhamdulillahnya orang dulu gue paling cebol gitu kan. Ya Allah, gue dari kampung ikut-ikutan kayak begini, bisa nggak ya menang? Ya udah ikut aja begitu. Dapat grand final gitu ya. Abis grand final kan casting iklan. Nah, pas casting iklan kebetulan dapat iklannya. Abis itu iklannya kan tayang di beberapa negara, kayak 3 negara begitu kan. Alhamdulillah. Ya udah dari situ awalnya kayak mulai punya keberanian, mulai punya semangat untuk gue coba deh gue tinggal di Jakarta gitu. Tapi waktu lu pertama kali tinggal di Jakarta itu udah ada job yang mungkin job model dan lain sebagainya, Pak? Belum. Itu nekat dulu, banget. Berarti? Itu dulu cuma modal kenal satu agensi iklan. Lalu di situ lu dapet? Enggak, gue jadi datang untuk revisi iklan lagi karena ada retake kayak begitu. Terus habis itu ya udah, daripada gue balik lagi begitu kan. Yaudah gue coba deh gue casting karena estimasi gue setiap gue casting 10 kali, 20 kali minimal satulah yang nyangkut gitu. Jadi gue dulu ibaratnya satu iklan itu udah bisa lah buat gue bertahan satu bulan gitu. Jadi ya udahlah, minimal 1 bulan itu 1 iklan begitu. Habis itu ya udah nyobain casting, nggak dapet, casting nyantol 1 begitu. Terus habis itu kan aku tawarin diri sendiri kan, gue bilang kan nekatnya, gue ini penyiar radio, bisa nge-MC, bisa ini, bisa itu gitu. Akhirnya orang Aneka juga waktu itu kan mereka juga tahu aku penyiar radio. Habis itu disuruh ikut nge-MC roadshow ke sekolah-sekolah begitu, keliling Jakarta ikut sama Aneka Yes. Habis itu dulu lumayan sering muncul. Dulu kan majalah Aneka Yes kan terkenal banget ya. Banget, iya. Nah, itu sering banget muncul di situ tuh. Diajakin MC ke sana ke sini. Habis itu mulai deh ada yang
nge-MC juga yang ngajakin nge-MC lomba inilah lomba itu, akhirnya dapat ya alhamdulillah, walaupun waktu itu masih sedikit tapi udah lumayan lah buat bisa bertahan gitu. Keinginan lu sebenarnya ke Jakarta itu pengen jadi model, pengen jadi artis atau apa sih, Bah? Kok sampai ngotot banget itu? Pengen ini sih, maksudnya pengen dulu itu pengen dapat ngeliatin temen kan. Jadi teman-teman casting itu pada dapat iklan gitu, ngeliat mukanya di TV kayaknya wah kayak tergugah begitu. Kayaknya gue harus ke sono deh, harus bisa deh kayaknya gue casting, gue coba gitu. Alhamdulillah lambat laun berkembang. Alhamdulillah lah jalan sampai sekarang gitu. Tapi kalau misalnya kayak gitu, pasti nggak gampang dong, Pak ya. Lu biasa dengan apa ya, kalau gue bilang hidup di Jakarta itu kan nggak mudah gitu ya. Apalagi dapat iklan kayak gitu, pasti saingan lu juga banyak gitu. Banyak. Iya, jadi dulu udah pernah kayak misalnya casting tiba-tiba karakternya nggak masuk, disuruh pulang. Habis itu juga udah workshop, udah fitting segala macam tapi nggak keterima, itu udah hal biasa sih. Terus sama aku sih dari dulu itu nggak terlalu ngikutin gaya hidup orang-orang gitu kan. Teman-teman yang lain pada hedon, pada ini itu, aku sih nyesuaiin kantong waktu itu. Yaudah, daripada gue melarat, besoknya mending gue yaudah kalau misalnya nongkrong apa segala macam kadang ikut, habis itu ditahan gitu. Itu hedon itu yang mungkin di dalam dunia entertain susah kita hilangkan ya. Apalagi kayak namanya membangun hubungan baik, relationship dengan orang pasti dengan harus ya nongkrong dan lain sebagainya. Tapi lu bisa bertahan di Jakarta dengan gaya hidup yang prinsip yang lu ambil luar biasa. Itu berapa tahun lu bertahan kayak gitu? Berapa tahun ya, pokoknya dari awal-awal di Jakarta. Jadi sekarang juga jadi kebawa gitu loh, Pak. Jadi ya udah apa adanya begitu. Kalau punya duit ya disesuaikan begitu, tapi kadang juga nggak terlalu berlebihan. Gitu. Kadang di konten sih kadang yang suka berlebih. Nah, terus ini lu kan dari iklan masuk ke beberapa FTV yang lu udah bintangin. Gue tahu banget itu banyak FTV yang udah lu bintangin, sama ada beberapa film ya yang udah lu bintangin, Pak. Ya, nggak bintangin sih, kalau film paling cuma beberapa doang, kayak jadi supporting, jadi apa begitu. Kalau dulu kan itu kayak wah, itu sebuah pencapaian yang luar biasa begitu. Ikut main di film ini cuma ikut beberapa scene aja udah happy banget begitu. Itu gimana? Kalau sekarang kenapa? Itu gimana kok bisa sampai masuk ke dunia acting, padahal kan cuma casting aja. Casting suruh ngapain aja gue mau, disuruh jungkir balik, gue ikut latihan. Ada kan pelatihan acting juga kan, banyak sanggar-sanggar yang ngajakin, ayo latihan acting. Daripada gue nggak ada kerjaan, gue ikut. Abis itu di Jakarta kan setelah setahun apa 2 tahun gitu kan, gue itu dipaksa kuliah kan sama nyokap sama bokap, tadinya nggak mau kuliah. Cuman akhirnya alhamdulillah kuliah gitu. Terus setelah kuliah dapat masuk siaran radio juga di sini gitu. Oh, sempat penyiar juga di situ, Pak? Iya, ada di Musik City. Terus Lebaran tahun lalu kayaknya ya. Lebaran tahun lalu itu gue siaran juga deh di Jakarta. Wah, lu tuh keren ya. Gue juga baru tahu, serius. Gue mikirnya lu cuma hanya sekedar model doang gitu di Aneka Yas. Enggak. Lu udah. Pokoknya itu apapun gue kerjain asal gue bisa bertahan di Jakarta. Yang penting halal. Gue dulu nge-MC. Gue juga alhamdulillah punya relasi teman-teman MC Jakarta yang baik-baik banget. Jadi teman-teman MC itu misalnya gue selalu bilang kan, lu kalau misalnya butuh pengganti job lu nggak kepegang, hubungin gue ya gitu. Keren. Gitu begitu ngajuin CV ke sana ke sini gitu. Terus
dulu juga pernah jualan gelang kan. Jadi gue itu emang dari dulunya emang suka jualan kan. Dulu punya gelang-gelang batu begitu. Jadi orang zaman dulu zaman musim jualan batu akik. Nah, gue jualan batu kesehatan tuh. Gue jualan batu kesehatan, terus yang di perjalanan hidup gue juga yang kayak lumayan cukup berjuang menurut gue. Waktu itu gue jualan jamu dong. Gila, jamu? Iya, gue pernah jualan jamu. Jadi gue pernah jualan jamu. Ini belum banyak yang tahu sih. Jadi gue sebelum YouTube ya, ini baru-baru gue mau mulai YouTube, itu gue jualan jamu kunyit asem. Terus? Jadi jualan jamu kunyit asem di Tamrin City. Itu jualan botolan atau gimana? Iya, botolan. Gue jualnya botol waktu itu 10.000 ya, 10.000 satu botol isi 150 mili kalau nggak salah. 100 mili, pokoknya ada botol segitulah. Gitu, habis itu gue jualan, jadi sama adik gue diantar ke halte busway, habis itu gue dari halte busway ke depan halte UOB. Iya, tahu. Iya, jadi jualan jamu di situ tuh dulu. Sendirian, Pak? Itu sendirian? Sendirian. Adik-adik kan sekolah. Masya Allah. Jualan jamu, terus ke Tamrin kan, jalan tuh dari halte UOB jalan ke Tamrin City. Itu lumayan tuh panas-panas. Tapi waktu itu juga udah bilang, nggak apa-apa ya Allah, gue rela ngelakuin ini. Yang penting gue dapet duit halal, dan ini adalah perjalanan hidup gue nanti yang akan gue ceritain gitu. Jadi ya udah panas-panasan tuh, bodo amat, udah nggak mikir kayak kulit hitam, ya udah nggak apa-apa, ntar bisa dimaskerin deh, apain lagi lah, yang penting gue hari ini bisa dapat makan gitu. Jadi ya udah jalan ke Tamrin, terus abis itu jualan jamu di Tamrin juga. Pas jualan jamu itu kan alhamdulillah gue nya nggak tahu malu gitu kan. Yaudah gue jualan jamu sama orang-orang, sama ibu-ibu itu jualan jamu, terus sempat itu kayak ada satpam lewat kan, emang nggak boleh kayak pedagang asongan gitu kan. Untungnya tampilan gue nggak jelek-jelek amat kan waktu itu. Jadi gue punya tas warna merah. Tasnya itu tas apa ya? Pokoknya tasnya bagus lah begitu. Tasnya bagus. Di situ gue tempat taruh jam-jam gue, dan tasnya itu lumayan gede gitu kan. Jadi ketika ada satpam, buru-buru tasnya gue tutup, seret, gue tutup, dipikir gue belanja gitu. Itu keren. Nggak tahu ya, luar biasa. Itu Pak, lu kunyit asem, lu bikin sendiri atau gimana ya, Pak? Gue buat sendiri. Awalnya gue coba-coba kan. Awalnya gue coba-coba kayak iklan ya guys. awalnya emang dari dulu itu suka buat sesuatu begitu, misalnya kayak ngeracik, lihat di Google minuman ini campur ini manfaatnya bagus begitu, terus gue buat lah, gue coba, kok enak ya, gue cobain teman-teman gue, kok enak, ya udah akhirnya coba deh gue jualan habis itu bingung kan pasarnya di mana, ya udah gue jualan di halte busway, halte Mampang Perapatan, jualan di situ. Adik-adik gue suruh nganterin kan, coba deh anterin gitu. Jadi orang pas jam pulang kerja tuh, buru-buru gue nungguin di halte. Jamu silakan, jamu kunyit asemnya bagus untuk kesehatan, segala macam. Masya Allah. Serius? Sampai segitunya Pak? Iya bener. Itu keren itu. Gue juga baru tahu. Gue kenal lu kan orang yang apa ya, yang nggak pernah mengeluh dengan keadaan, dan gue pas ngelihat dari beberapa konten lu juga orang tahu lu orang yang ya bisa hidup lah di Jakarta gitu loh, dengan banyak job nge-MC dan lain sebagainya. Ternyata ada hal yang seperti itu yang gue belum tahu. Iya, jadi emang sih dulu kan juga udah ada job-job, udah rame lah job MC, job apa gitu. Cuman kadang MC misalnya dapatnya lumayan gede gitu kan, tapi sekali tapi kan jarang gitu. Makanya gue dulu waktu zaman MC juga
berapa aja harga MC-nya gue habek gitu. Yang penting gue bisa bertahan gitu. Ya. Uh, Itu, Fa, sebenarnya lu di Jakarta itu kan banyak sih kemampuan yang lu punya gitu ya, dari nge-MC, pengalaman yang itu nggak cukup untuk bisa lu dapetin suatu hal yang lebih gitu ya. Karena kan pengalaman lu TV udah, terus iklan udah, model udah, banyak lah yang lu udah dapetin. Itu nggak cukup sampai harus lu turun ke jalan sampai jualan seperti itu. Keadaannya emang harus kayak begitu. Gue maksudnya nggak terlalu kepikiran misalnya berat sama pamor begitu ya. Iya benar. Gengsi lah. Gue nggak gengsi lah. Boro-boro gue gengsi nanti gue nggak dapat makan ya kan. Gue punya tanggungan adik-adik 2. Ya udah, gue mau bodo amat. Nah, gue juga malunya kadang kepikiran sih, ada di hati kecil gitu kan. Ya Allah, gue kan main FTV, main sinetron gitu. Gue kalau di panggung juga udah orang anggapnya inilah. Tapi gue bilang nggak apa-apa lah. Gue harus jalanin ini begitu. Ini jadi cerita hidup gue nanti. Jadi I have to do this gitu. Gue percaya dulu ya. Gue nggak akan bisa sukses tanpa gue ngelakuin hal-hal perjuangan yang kayak gini. Gue bilang. Ortu tahu Pak? Ya udah, lanjut jalan terus gitu. Ortu tahu Pak dengan keadaan kayak gitu? Orang tua dulu taunya jualan jamu doang. Jualan jamu tapi nggak tahu jualan jamunya kayak gimana. Tapi kalau yang jelek-jelek orang tua sih nggak banyak tahu lah gitu. Taunya anaknya baik-baik aja lah gitu. Dan dari situ lu masuk ke YouTube. Ya, gue tahu banget. Lu konten itu nggak tahu ya konten pertama atau konten yang berapa yang Eta terangkan lah, yang mukanya lu kasih plastik itu itu yang pertama atau yang keberapa gue nggak tahu, cuma itu masih ratusan ya subscribe lu Bang, nggak terlalu banyak itu masih ratusan. Cuma beberapa puluh doang, itu mah baru pertama itu ya, itu yang gue ngelihatnya nih anak bener-bener totalitas gitu, bener-bener nekat ya. Entah, tapi kok lu bisa masuk YouTube tuh kepikiran gimana, Pak? Ya udah, coba buat aja. Karena kepikir punya teman-teman YouTuber juga kan, gue bilang. Gue harus punya inovasi nih, gue bilang. Gue harus punya sesuatu hal yang gue buat gitu. Ya udah, gue buat YouTube, gue buat video itu berbagai macam video lah. Gue cek referensi orang, gue dulu reaction video-video musik orang gitu. Jadi apa aja gue buat, yang penting gue ada konten gitu. Dan syukurnya dulu pernah sekolah multimedia kan, jadi ngertilah basic ngedit gitu. Terus basic ngeditnya ini dipelajarin lagi ya, alhamdulillah jadi ngerti ngedit. Jadi ibarat semua autodidak gitu. Ngedit juga basic-basicnya doang, cuma tahu kursor, cutting, ini buat cutting apa segala macam. Selebihnya nonton lagi di YouTube, belajar lagi di YouTube gitu. Akhirnya bisa ngedit sendiri. Ngedit sendiri juga sampai berapa ratus ribu gitu baru punya editor gitu. Tapi gue liatnya kan sekarang udah lumayan ya Pak ya. Lu udah luar biasa gitu. Perjuangan yang nggak gampang. Berapa tahun sih Pak udah di YouTube sampai sekarang 1 juta subscriber? Berapa ya? 2017. 18 ding. 18 nggak? Iya. Itu yang pertama ya. 18 ke 19 ke 2020 ya sekarang. Ya segitulah. Nah, itu keren lah. Dan sebenarnya kan banyak konten-konten lu yang ngeprank dan lalu react. Sekarang hal-hal yang kayak gitu yang gue pengen tahu aja nih, ya sebagai YouTubers yang sudah tinggi dengan subscriber yang udah besar, gue pengen tahu nih Pak, pendapat lu tentang prank-prank sekarang sama prank-prank zaman dulu yang lu pernah lakuin. Menurut lu seperti apa?
Kalau dulu emang gue buat fun begitu sih, cuman sekarang ngepranknya itu orang-orang banyak menimbulkan hal-hal negatif gitu. Jadi dari YouTube pun kalau misalnya kita bahas prank begitu, ini aja kalau misalnya kita nyebut prank, YouTube itu ngedetek gitu. Oh gitu. Dan sebaiknya kalau buat video mending jangan ada kata-kata pranknya karena mereka ngedetek. Habis itu iklan yang masuk ke video kita juga pasti akan berkurang gitu. Yang biasanya nih misalnya dapat iklan 2 dikurangin jadi 1 gitu. Misalnya biasanya di video munculnya iklannya 10 akan dikurangin banget, 10 itu paling jadi cuma 2 gitu. Oh gitu. Jadi kalau ngeprank YouTube juga sudah tidak support untuk konten-konten prank. Kalau mau ngeprank nggak apa-apa, tapi kita iklannya dibatasin gitu. Iklannya akan dikurangin, sangat-sangat dikurangin gitu. Karena sejauh ini ngeprank itu banyak menimbulkan hal-hal negatif menurut YouTube. Bener. Yang infonya sih seperti itu gitu. Jadi sekarang juga di video gue udah nggak ada konten-konten ngeprank juga. Paling kalau itu musilin teman atau apa gitu. Bercanda-bercandaan gitulah. Pak, kan gue juga orang baru di dunia YouTube ya. Anggapan podcast ini adalah salah satu jembatan gue untuk masuk ke dunia YouTube. Mau tahu aja sih, sekedar pengen sharing aja. Dunia YouTube ngenakin gak sih? Atau mungkin penghasilannya lumayan gak sih kalau untuk seperti itu gitu? Iya, banyak banget temen yang nanya. Itu makanya. Wah, enak ya lu Jo ya. Sekarang alhamdulillah udah punya channel YouTube yang luar biasa berkembang gitu. Duitnya pasti banyak nih. Inilah segala macam ya. Alhamdulillah begitu ya. Kalau kita rajin video buat video insya Allah adalah hasilnya begitu. Pokoknya balik lagi kalau gue berpegang teguh kepada manjada wajada, barang siapa yang bersungguh-sungguh maka dapatlah ia begitu. Itu gue pegang banget sih itu. Jadi gue buat apa nih, misalnya buat YouTube nih, ya udah gue insya Allah gue akan lakukan sepenuh hati, gue buat sebaik mungkin, sesering mungkin. Gue kadang ngelakuinnya harus lebih dibandingkan dengan orang-orang yang lain gitu, untuk mendapatkan hasil yang bagus gitu. Untuk masalah duit, untuk masalah nominal berapa dapetnya itu ntar dulu deh. Insya Allah kalau misalnya udah kerjanya bagus, udah kerjanya sepenuh hati, insya Allah Allah juga akan ngasih kita rezeki dengan sepenuh hati. Gitu. Berarti sekarang nggak ngambil job-job MC, udah nggak ngambil Pak? Nggak ngambil iklan-iklan, nggak ngambil? Udah nyaman di YouTube? Kalau waktunya cocok kita ambil. Kita orang yang nggak gampang. Waktu cocok atau duit cocok nih? Waktu cocok dulu aja lah. Waktu cocok dulu. Karena biasa waktu dan duit gitu. Duitnya cocok oke gitu. Boleh. Pak, sekedar untuk apa ya? Sebagai orang yang mungkin kalau gue bilang lu adalah senior di YouTube bagi gue gitu. Anggapan gue yang baru masuk YouTube. Sama aja lah. Banyak yang lebih senior. Tapi setidaknya kan lu udah tahu lah makan asam garam di dunia YouTube. Nah, gue pengen tahu sih Pak. Kira-kira kiat-kiat apa yang kita harus lakuin atau teman-teman yang lain dah yang di luaran sana yang mungkin yang bisa kita contoh agar YouTube kita tuh berkembang dengan baik tanpa harus melakukan hal-hal yang negatif. Oh ya, kalau gue sih selalu video itu selalu buat video yang setiap video insya Allah akan ada hal positif yang bisa diambil begitu. Atau enggak, kalau gue kan sekarang lebih banyak kayak ke tutorial masak gitu, tutorial cara bagaimana memakai skincare yang bagus, cara merawat kulit begitu. Karena kan gue juga punya produk kan, jadi otomatis ada jualannya juga, tapi ada juga informasi-informasi yang harus gue kasih tahu gitu. Dan yang paling penting adalah rajin buat video. Habis itu kita juga bisa ikutin misalnya video apa nih yang lagi rame gitu ya. Tapi ke hal yang positif ya, karena kalau yang ke negatif kebanyakan nanti dislike. Orang juga jadi males subscribe begitu.
Ada mungkin video-video yang kayak gimana yang lagi naik daun sekarang, Pak? Mungkin yang bisa Kalau mereka. kalau bulan puasa sih setahunya itu bulan puasa itu konten masak lagi naik banget ya. Oke. Itu lagi Konten naik masak. banget ya. Iya, di channel aku konten masak itu lagi view-nya lagi bagus. Jadi emang suka masak, ya udah diterusin masak begitu. Tapi kadang karakter YouTube orang itu beda-beda. Ada dia karakternya memang yang apa namanya? Podcastnya bagus, orang suka. Apa namanya? Narasumbernya orang suka cara bicaranya segala macam. Ada juga kayak Om Deddy begitu kan. Benar-benar. Terus ada juga yang konten review, ada juga yang konten mukbang. Biasanya sih karakter channel itu beda-beda kayak gitu. Karakternya misalnya karakter kontennya kayak makan kayak Tan Boy Kun, makan dulu gitu. Enak sih, nyari jati dirinya yang susah emang. Nanti saya kalau sudah seperti ini sebenarnya lebih enak, Pak ya. Udah banyak orang yang kenal, lalu usaha lancar gitu ya. Lalu udah banyak endorse, itu nyaman gitu, hal-hal yang gila kalau gue mikir ya. Tanggung jawabnya berasa lebih gede sih, kayak 1 juta subscriber ini kayak tantangan begitu loh, kayak tanggung jawabnya lebih besar. 1 juta subscriber, wah gue harus ngelakuin sesuatu hal yang berbeda nih, harus lebih baik daripada sebelumnya gitu. Lebih enak ngiklan, lebih enak YouTube, atau lebih enak main film? Menurut gue semua pekerjaan itu ada titik capek, titik jenuh, titik lelahnya itu pasti ada. Yeah. Tapi balik lagi, kalau kita mau enak-enakan aja, Pak, ya susah juga. Gitu. Harus ada perjuangannya lah. Worth it dengan apa yang kita dapetin begitu. Enggak semua apa yang orang-orang lihat itu kadang, wah enak ya sekarang udah begini gitu. Tapi coba lihat kayak perjuangannya kayak gimana untuk dapetin itu. Orang kan kadang nggak lihat itunya gitu. Bener. Kadang ya kayak gitu sih. Kalau gue sih ngelihat misalnya orang-orang sukses, orang hebat gitu. Wah ini pasti dia hebat banget nih. Pasti dia punya motivasi hidup yang bagus. Dia orangnya pejuang keras apa segala macam. Gue harus ngikutin nih. Pasti dia punya pemikiran yang positif apalah. Kalau gue sih kayak gitu. Satu konten yang gue suka di YouTube, lu suka banget malah, lebih ke suka banget itu adalah membahagiakan orang tua. Yang menyentuh apapun yang ortu lu suka, itu bakal lu beli. Itu real Pak? Atau settingan kah itu? Real? Real lah, alhamdulillah. Alhamdulillah, Masya Allah. Itu yang gue pengen tahu, itu yang gue pengen nanyain dari dulu. Yakin gitu, karena serius nggak gampang itu cuy. Iya, alhamdulillah. Alhamdulillahnya dulu kan cuma ngajakin ke supermarket kan, ngajakin ke mall lah begitu. Ya udah yang buat kontennya apa yang nyokap pegang beli gitu. Ya udah ajakin aja ke supermarket. Ya Pak pegang semuanya. Jadi dia pegang semua kebutuhan sehari-hari, dia beli semua segala macam gitu. Habis itu emang nyokap kan emang pengen punya perhiasan begitu dulu. Nyokap emang emang namanya orang tua kali ya. Ibu pengen lah punya gelang, pengen punya kalung gitu. Alhamdulillahnya di konten itu juga ya udahlah nggak apa-apa buat nyokap. Ya udah beli yang mana yang cocok, yang mana yang dibawa, ya udah beli gitu. Masya Allah. Itu yang gue suka dan gue nonton sampai terakhir itu Pak. Yang gue lihat, Masya Allah, ini luar biasa nih, nggak gampang kayak begini itu. Seorang anak masih mengingat orang tuanya. Orang tua di mana tinggal sekarang Pak? Masih di Sumbawa, di Maluk. Masih di Maluk. Bayangin, seorang Fazo Ahmad mendatangkan orang tuanya dari Maluk. Lu kalau tahu Maluk tuh masih berapa jam lagi dari Lombok? Bayangin dari Maluk langsung ke Jakarta. Ya? Berapa? 7 ya? 6 jam. 6 jam perjalanan lah. Kalau pakai ferry ya. 6-7 jam perjalanan, bayangin. Ya, dan betul. Itu luar biasa. Itu luar biasa. Akfa juga keren. Sekarang jadi bos di Jakarta ya. Amin. Gue aminin, Pak. Gue aminin itu. Gue aminin, Pak.
Ya, kita udah ngobrol banyak dan gue juga thank you banget Pak ya udah setengah jam lebih kita udah ngobrol. Iya. Pak, nanti gue kirimin masker gue ya. Siap. Gue jualan masker, jangan lupa ya beli masker beras by Fazo. Nah, Salam iya. sehat. Bener. Bener, ini ada masker beras by Fazo ini. Kalau misalnya lu lagi nonton, itu coba dibeli ya. Itu nanti Ya. gue taruh deh di deskripsi untuk gimana cara belinya. Betul. Pasti tahu lah orang di YouTube-nya dia jaga. Tinggal gue share link YouTube-nya aja gitu. Thank you Pak ya. Dulu, ya mana? sedikit. Ya. Dulu kan gue jerawatan banget, Pak. Ya, gue dulu tuh kalau syuting harus make upan segala macam, nutupin jerawat yang gede-gede dan makanya sekarang alhamdulillah udah hilang. Ini tinggal bekas-bekas sedikit doang. Ini dulu parah banget jerawatnya dan sekarang nggak udah nggak pakai obat dokter lagi, udah biasa aja, cuma pakai pelembab biasa doang gitu. Mantep. Nih, lu beli masker by Fazo. Nah, gue ntar dikirimin, gue review ntar. Ya. Dah, thank you banget Pak ya, sukses banget atas perjalanan hidupnya dan gue yakin lu bakal jadi orang besar nantinya. Karena sesuatu yang dimulai dari sesuatu dimulai dari perjuangan yang berat pasti nantinya akan ringan di akhir dan lu pasti mendapatkan sesuatu yang hebat. Ya, thank you banget. Salam untuk teman-teman sama teman-teman The Richies, salam semuanya, salam kenal. Ya, salam sama Aries yang gue tau cuma hanya Aries di YouTube itu. Iya benar. Nanti gue salamin ya. Nanti kita nonton bertiga ya. Siap. Kita nonton lagi ya. Siap. Salam sama Aries, sama teman-teman semuanya. Ya. Dan good luck untuk channelnya, mudah-mudahan semakin banyak sampai 10 juta subscriber lebih malahan. Amin. Ya. Thank you. Apa juga ya. Amin. Thank you Pak ya. Maaf ganggu. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.